Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama Bapak tentunya dalam pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran IPA. Nah, untuk itu Anda sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, nah, sudah ready kalian semuanya? Ya, mari kita saksikan penjelasan yang akan Bapak berikan pada video berikut ini. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan tentang struktur dan juga fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, kalau pada pekan lalu kita sudah membahas tentang fungsi akar dan juga batang, maka pada pekan ini kita akan membahas yang namanya fungsi daun, ya, bunga dan juga biji. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah struktur daun. Nah, bentuk tulang daun bermacam-macam, antara lain menyirip, melengkung, menjari dan sejajar. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada yang disebut menyirip, ya, melengkung, ada yang disebut menjari dan juga ada yang disebut menjajar. Iya, kalian bisa lihat di sini. Yang A menyirip, yang B melengkung, yang C menjari dan yang D itu sejajar, ya. Baik, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk daun seperti apa? Ananda Kusuma bisa lihat seperti ini, ya. Nah, Ananda bisa lihat semuanya, ya, bentuk-bentuk daun seperti ini. Contohnya tadi, ya, sudah Ananda Bapak sudah memperlihatkan kepada Ananda semua sekalian. Nah, daun jika dilihat, ya, penampangnya dibongkar akan dibuka seperti ini. Struktur dalam anatomi daun itu ada yang pertama adalah epidermis atas, ada yang disebut epidermis bawah, ada yang disebut jaringan tiang, ada yang disebut jaringan bunga karang, ya, ada yang disebut dengan stomata, ada yang disebut dengan jaringan pengangkut, ya, ada yang disebut jaringan lapisan lilin, dan juga ada yang disebut dengan lapisan lilin juga, ya. Nah, ini dia seperti ini. Jadi lapisan lilin yang biasanya untuk menahan air supaya tidak ke bagian daunnya, ya. Nah, jika dilihat penampaknya seperti ini lagi, ya. Nah, epidermis tersusun atas lapis sel dinding, ya. Selnya mengalami penebalan dari kitin atau disebut dengan kutikula atau kadang lignin. Nah, fungsinya apa? Melindungi lapisan yang ada di dalamnya, sama seperti batang yang kemarin, ya. Nah, lalu yang kedua ada kutikula. Kutikula itu berfungsi untuk apa? Mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar pada daun. Nah, lalu yang ketiga adalah stomata, berfungsi untuk keluar masuknya udara, ya, atau pernapasan, tempat respirasinya pada daun, ya. Stomata banyak ditemukan di permukaan daun. Yang keempat, mesofil terletak di antara epidermis, ya, epidermis atas maupun epidermis bawah. Nah, ya, pada mesofil, ya, mesofil pada daun itu, ya, parenkim berdiferensi menjadi dua parenkim. Nah, ada yang disebut dengan parenkim. Nah, parenkimnya itu ada dua bagian, yaitu namanya parenkim palisade, ya, atau kita kenal dengan jaringan tiang. Nah, jaringan tiang ini terdiri atas sel-sel yang berbentuk silinder. Nah, biasanya ini berfungsi untuk kandungan-kandungan kloroplas, ya, kloroplas yang banyak. Parenkim spon atau jaringan bunga karang tersusun dari sel-sel yang tidak teratur. Susunannya renggang-renggang dan mengandung lebih sedikit kloroplas. Lalu yang kelima ada pembuluh angkut. Kita tahu, ya, pembuluh angkut atau berkas pengangkut, yaitu ada xilem dan juga floem, sama seperti pada batang dan juga akar kemarin, ya. Nah, lalu yang keenam jaringan palisade, yang ketujuh adalah jaringan spons. Nah, jaringan palisade ini sendiri, ya, berfungsi untuk melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil yang lebih banyak. Nah, jaringan spons berfungsi sebagai tempat pertukarannya gas, ya, melalui jaringan-jaringan tersebut, ya. Nah, fungsi daun yang pertama adalah untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis, yang kedua sebagai tempat pengeluaran air, yang ketiga sebagai penyerapan CO2 dari udara, lalu yang keempat respirasi.
Nah, ini yang selanjutnya adalah tentang bunga ya. Struktur bunga, kalian pernah melihat bunga sepatu seperti ini? Iya, struktur dan juga fungsi bunga yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, pada bagian-bagian bunga ada yang disebut dengan mahkota, ada yang disebut dengan benang sari. Kalian bisa lihat di sini semuanya. Ada yang disebut dengan tangkai, ada yang disebut dengan kepala putik, ada yang disebut tangkai putik, dan juga ada yang disebut dengan kelopak. Nah, ya, sudah kenal ya bagian-bagian bunga. Bunga macam-macamnya seperti ini kalau kita lihat ya. Kalian perhatikan semuanya? Iya. Nah, pada bagian-bagian bunga yang pertama akan kita bahas adalah benang sari. Benang sari merupakan organ perkembangbiakan alat kelamin jantan. Letaknya mengelilingi putik, menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma ya. Nah, bagian penyusunnya apa saja? Iya, ada yang disebut tangkai sari atau filamen, ada yang disebut kepala sari atau antera, dan juga ada yang disebut dengan serbuk sari atau polen. Nah, yang selanjutnya adalah putik. Nah, di dalam bunga itu ada benang sari, ada juga putik. Ingat, benang sari itu adalah sel kelamin jantan, sedangkan putiknya itu adalah sel kelamin betina ya. Jadi pada bunga itu ada dua bagian langsung, sel kelamin dengan sel betina ya. Sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina langsung ada dua di bagian benang sari dan juga di bagian putik. Itu Ananda semua harus pahami ya. Nah, letaknya kalau putik bagian pusatnya bunga setelah benang sari. Organ perkembangbiakannya perkembangan biak betina ya, membentuk sel telur. Lalu yang selanjutnya adalah bagian penyusunnya itu apa saja? Ada yang disebut dengan kepala putik, ada yang disebut dengan tangkai putik, ada yang disebut bakal buah, dan juga ada yang disebut bakal buah ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Selanjutnya kalau kita lihat tipe-tipe bunga majemuk. Nah, di sini ada spike, ada shine, contoh-contohnya ya. Ini contoh dari tipe bunga majemuk. Struktur dan fungsi buah serta biji apa saja sih? Yang pertama adalah pembuahan, peristiwa penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ada yang disebut dengan partenokarpi, yaitu pembuahan yang terjadi sebelum penyerbukan. Lalu selanjutnya adalah bakal buah. Apa bakal buah itu? Pada bagian bawah putik berkembang menjadi buah dan bakal biji yang sehingga akan menjadi sebuah buah ya. Nah, struktur dan fungsi buah seperti apa sih? Struktur dan fungsi buah berdasarkan perkembangannya. Yang A adalah buah tunggal, ada buah agregat. Yang B, yang C ada buah majemuk atau ganda. Buah tunggal dibentuk oleh satu bakal buah, contohnya adalah buah mangga. Sedangkan buah agregat itu dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga, contohnya seperti buah sirsak, buah arbei, dan juga buah serikaya ya. Nah, sedangkan yang buah majemuk itu seperti apa? Dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga, seperti nanas ya, buah keluih, dan juga buah nangka. Berdasarkan kandungannya ada yang disebut dengan buah lunak, buah kering ya. Nah, kita lihat di situ buah lunak itu apa saja? Bakal buah dan bagian-bagian bunga yang membentuk bangunan berdaging di sekelilingnya biji. Nah, ya, berarti contohnya apa? Ada apel, ada ya. Selanjutnya adalah buah kering. Nah, bakal buah yang membentuk ya pelindung yang keras dari biji, contohnya kacang-kacangan. Lalu berdasarkan asalnya ada yang disebut dengan buah sejati dan ada yang disebut dengan buah semu. Nah, buah sejati itu apa? Terbentuk dari bakal buah. Seluruh jaringannya berasal dari bakal buah. Nah, contohnya adalah buah mangga, alpukat, semangka, dan pepaya. Lalu buah semu seperti apa? Terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian dari bunga ya, seperti arbei, apel, nangka, jambu mede, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada yang contoh-contoh dari buah tunggal, buah agregat, buah majemuk ya, dan juga buah sejati maupun buah semu. Contoh-contohnya seperti ini. Lalu, buah terdiri dari lapisan luar kulit, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Anda pasti pernah melihat ya. Di sini contohnya pada buah kelapa, lapisan luarnya ya atau kulit tipis dan mengkilat. Lapisan tengahnya itu ada serabut atau sabut ya. Lalu lapisan dalamnya ada tempurung.
Nah, pada buah mangga seperti apa? Lapisan luarnya itu kulit. Nah, lapisan tengahnya adalah bagian manis yang biasanya kita makan. Terus lapisan dalamnya iya merupakan biji ya, tipis, keras dan juga liat. Lalu yang selanjutnya adalah buah durian, buah rambutan, buah manggis, buah duku, tangkai biji yang tumbuh menyelubungi biji menjadi jaringan yang berdaging dan manis rasanya. Lalu selanjutnya yaitu struktur dan fungsi biji. Alat perkembangbiakan generatif ada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan kulit biji ya. Yang kedua disebut dengan tali pusat, lalu yang ketiga disebut dengan inti biji. Nah, kita sekarang pertama ke kulit biji. Nah, pada Angiospermae ya atau tumbuhan biji tertutup, biji memiliki 2 lapisan yaitu kulit luar dan juga kulit dalam ya. Kulit luar ini ya biasanya tipis ya, tetapi keras, dan kulit dalamnya ya seperti selaput. Pada Gymnospermae ya atau tumbuhan yang berbiji terbuka, bijinya memiliki 3 lapisan yaitu lapisan luar yang tebal, berdaging, lapisan tengah yang kuat, keras dan berkayu, serta lapisan dalam yang tipis seperti selaput. Contohnya biji melinjo ya. Nah, seperti ini anatomi biji. Oke, Anda semua bisa saksikan ya. Nah, lalu yang kedua adalah tali pusat. Bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji atau plasenta. Jika biji sudah masak, tali pusat lepas sehingga pada biji terlihat bekas yang disebut dengan pusat biji. Lalu yang ketiga inti biji. Nah, semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit ya, itu adalah disebut dengan inti biji. Terdiri dari lembaga atau embrio ya, bakal calon pertumbuhan individu baru. Nah, dan putih lembaga atau endospermae yaitu tempat cadangan makanannya. Baik, Ananda sekalian semuanya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pertemuan kita kali ini dapat membawa berkah semuanya. Terima kasih. Kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ananda semua sekalian? Tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik, Anda sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.